Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Miss Niji. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner ujung terikat. Yang lalu kita sudah belajar tentang gelombang stasioner ujung bebas ya. Sekarang kita ujung. Ya. Gelombang stasioner ujung terikat itu misalnya adalah kita mempunyai tali, kemudian kita ikatkan ke tiang, dan di tiang itu kita ikat mati. Jadi dia tidak bebas bergerak ketika tali itu kita usik gitu ya. Nah, ketika gelombang itu datang, maka persamaannya adalah Y datang sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, pada ujung tetap yang berbeda dengan ujung bebas adalah ternyata hasil pemantulan gelombang terjadi loncatan fase sebesar setengah, sehingga gelombang yang tadinya datang berwujud bukit gelombang dipantulkan berupa lembah gelombang. Sehingga persamaan untuk simpangan pada pantulannya adalah minus A sin omega T plus Kx. Nah, tadi persamaan untuk gelombang datangnya adalah A sin omega T min Kx, sementara untuk pantulannya adalah minus A sin omega T plus Kx. Nah, kita superposisikan, maka YD plus YP-nya akan menjadi A sin omega T min Kx minus A sin omega T plus Kx, sehingga kita keluarkan A-nya, amplitudenya kita keluarkan, maka bentuknya akan menjadi A sin omega T min Kx min sin omega T plus Kx gitu ya. Dengan tetap prinsipnya adalah sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin alfa plus beta per 2 cos alfa min beta per 2, maka akan didapatkan hasilnya adalah 2A cos setengah omega T Kx plus omega T plus Kx sin setengah omega T min Kx min omega T plus Kx itu ya. Nah, hasil akhirnya adalah 2A cos omega T sin Kx. Atau persamaan umumnya adalah untuk ujung terikat, yaitu 2A sin Kx cos omega T. Ya. Nah, omeganya di sini dia fungsinya adalah cos. Nah, ini apanya? Ini adalah untuk AP-nya atau amplitudo superposisinya. Ya, 2A sin Kx itu adalah amplitudo superposisinya. Nah, gambarnya bagaimana untuk gelombang ujung terikat? Ya, dia akan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau Miss bantu dengan garis bantu, ini adalah tiangnya. Ini tiangnya. Ini ya. Kemudian Miss bantu dengan garis tengah juga. Maaf ini garisnya nggak lurus ya. Pen tablet susah bikin garis lurus, ternyata ini. Nah, gini ya. Maka untuk yang pertama, ini yang terbentuk adalah simpul ke-1 ya. Ini adalah simpul ke-1. Kemudian ini simpul keduanya. Ini simpul ketiga. Ini simpul ke-4, simpul ke-5, simpul ke-6, dan seterusnya. Nah, setelah simpul, ini adalah perutnya. Ini adalah perut ke-1. Kemudian ini perut kedua. Ini perut ketiga. Ini perut ke-4. Ini perut ke-5 gitu. Nah, sekarang kita analisis untuk letak perutnya. Letak perutnya ya. Letak perutnya kita mulai dari perut ke-1.
perut ke-1, kemudian perut kedua, kemudian perut ketiga, kemudian perut keempat, dan seterusnya. Nah, perut ke-1 ini dia berapa gelombang? Kita arsir ya, seperti yang kemarin di ujung bebas kita arsir, sekarang dia kita gunakan warna biru. Perut ke-1 ini adalah di sini ya. Berarti ini kita arsir. Kita lihat dari ujung pantulan ini, berarti perut ke-1 itu merupakan 1/4 gelombang. 1/4 gelombang ya. Maka di sini kita bisa tulis perut ke-1 itu adalah 1/4 gelombang. Kemudian untuk perut kedua kita lanjutkan arsirannya. Lanjutkan. Nih. Nah, perut kedua ini sampai di sini. Berapa gelombang ini? Ya, betul. Ini adalah 3/4 gelombang. Tulis di sini ya, 3/4 gelombang. Sekarang kita lanjutkan untuk perut ketiga. Perut ketiga sampai di sini, berarti kita lanjutkan arsirnya. Kita lanjutkan arsirnya nih. Perut ketiga ini berapa gelombang? Nah, hitung. Berarti kalau dari simpul 1 sampai simpul ketiga ini 1 gelombang, sampai ke perut ketiga adalah 1/4 gelombang. Maka kita tulis di sini 1/4 gelombang. Kemudian sekarang kita masuk ke perut keempat. Perut keempat kita lanjutkan arsirannya. Lanjutkan, ini perut keempat ya. Ini perut keempat, sama ya, mau di atas mau di bawah sama saja, itu perut juga. Nah, ini ada berapa gelombang? Kita mulai dari sini, berarti 1/2, kemudian tambah 1/4, berarti 1/3/4. 1/3/4. Kita tulis 1/3/4. 1/3/4 gelombang. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Jadi pecahan biasa, ini berarti 5/4 gelombang. Yang ini adalah 7/4 gelombang. Nah, kalau kita lihat, berarti kalau di sini 1, dia 1. Ini perut kedua atasnya 3, perut ketiga atasnya 5, perut keempat adalah atasnya 7. Sehingga kalau kita buat rumusnya menjadi 2n-1 dikali 1/4 gelombang. Tuh ya. Kemudian sekarang kita analisis untuk letak simpulnya. Kita tulis dulu, berarti simpul ke-1, simpul ke-2, simpul ke-3, simpul ke-4. Miss, boleh nggak sih analisisnya sampai ke-5, ke-6? Boleh, silahkan kreativitas kalian ya. Sekarang Miss gunakan warna ungu untuk simpul ke-1. Nah, simpul ke-1 itu adanya di sini. Punya nggak dia panjang gelombang? Nggak punya ya. Berarti kita tulis simpul ke-1 itu adalah 0. Kemudian untuk simpul kedua berarti kita gambar sampai di sini, kita arsir. Nah, ini dia. Simpul kedua ini berapa gelombang? Simpul kedua itu adalah setengah gelombang. Betul. Setengah gelombang. Kemudian sekarang simpul ketiga. Nah, simpul ketiga ini berapa gelombang? Kita lanjutkan arsirannya. Simpul ketiga berarti sampai di sini nih. Sampai di sini ya. Kita arsir ini. Berapa gelombang itu? Ya, betul. Simpul ketiga itu adalah 1 gelombang. Berarti kita boleh tulis di sini adalah gelombang itu. Kalau kita samakan penyebutnya dengan simpul kedua, berarti di sini adalah 2/2 gelombang. Kemudian simpul keempat. Simpul keempat kita lanjutkan arsirannya. Simpul keempat ada di sini ya. Kita lanjutkan arsirannya, berarti sampai di sini. Nah, ini kita arsir lagi. Kita lihat dari awal, ini ada berapa gelombang? 1/2. Betul, 1/2 gelombang. 1/2 gelombang. Tulis dulu 1/2 gelombang. Atau kita sederhanakan lagi, jadikan pecahan biasa, yaitu
3/2 gelombang. Nah, sekarang sudah mulai terlihat polanya adalah ketika di sini 1, simpul ke-1 ini 0 nilainya. Simpul kedua 1 atasnya. Simpul ketiga 2, simpul keempat 3. Nah, ini kalau kita buat rumusan, maka rumusannya adalah N-1 dikali setengah lambda. Nah, kalau kalian ingat dengan ujung bebas, kalian bandingkan silahkan. Ini dia merupakan kebalikan ya. Jadi letak urut, letak simpul, rumusnya itu kebalikan dari ujung bebas, gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sepotong tali, panjangnya 5 meter. Panjangnya 5 meter. Kita tulis berarti yang diketahuinya adalah panjangnya 5 meter. Salah satu ujungnya terikat kuat, sedang ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo, ada amplitudonya 10 cm. Dan frekuensinya 4 Hz. Kemudian jika cepat lambat gelombang pada tali itu, ada V-nya 8 meter per second, tentukanlah amplitudonya. Jadi yang pertama intinya adalah amplitudo pada amplitudo ini dengan X-nya adalah 1,5 meter ya. Nah, kemudian yang B-nya yang ditanya adalah simpul ketiga. Yang C yang ditanya adalah perut kedua. Tuh. Nah, sekarang kita cari dulu nih. Kita cari dulu dari sini. Nah, kalau V sama dengan lambda kali F, maka lambda kita bisa cari dengan V per F. Berapa V-nya? V-nya ada 8 dibagi dengan 4, yaitu 2. 2 apa? 2 meter, gitu ya. Nah, kemudian kita cari K-nya. K sama dengan 2 pi per, sebentar, Miss pindah dulu ya. Miss hapus dulu, karena terlalu panjang. Nah, Miss garis sekarang ya. Miss garis supaya tidak terlalu panjang. Nah, gini. Nah, kita cari di sini saja K-nya. K sama dengan 2 pi per lambda. Maka K-nya 2 pi per 2, yaitu pi, gitu. Nah, sekarang kita bisa cari untuk yang A. A itu AP-nya adalah, rumusnya apa? Rumusnya adalah 2A sin KX. Ya. Nah, 2A-nya kita masukkan 2 dikali A-nya adalah 10. Kemudian sin K-nya kita masukkan pi, X-nya adalah 1,5. Ini 20 sin 1,5 dikali 180. Sin berapa itu? Sin berapa? 1,5 kali 180 derajat? Betul, 270 derajat. Sin 270 derajat sama dengan minus 1. Maka jawabannya adalah min 20 cm. Tuh. Nah, berarti amplitudonya besarnya adalah 20 cm. Kemudian arahnya dia di bawah gitu ya. Arahnya sedang di bawah posisinya ya. Dengan arah posisi sedang berada di bawah. Berada di bawah. Nah, kemudian kita jawab yang bagian yang B. Simpul ketiga. Simpul ketiga ini bisa kita cari dengan N-1 dikali setengah lambda gitu. Kita masukkan 3 kurang 1 dikali setengah lambda. Lambdanya kita sudah dapat tadi ya, yaitu 2 meter. Sebentar, cari ganti dulu. Nah, lambdanya tadi adalah 2 meter. Ini kita coret bisa nih. Nah, dapat 1 ya. 3 kurang 1 2 dikali 1, jadi jawabannya 2 meter. Kemudian untuk yang C itu adalah perut kedua. Perut apa tadi rumusnya? Perut itu adalah 2N-1
dikali 1/4 lambda. Nah, kita masukkan 2 kali 2 kurang 1 dikali 1/4 dikali 2. 2 meter. Ini kita bisa coret dapat 2 di bawah ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurang 1. 3. Jadi hasilnya 3/2 meter. Ya, ini jawaban akhirnya. Ya, selesai itu saja. Cukup ya. Cukup supaya kalian paham. Silahkan dicatat di buku tulis ya. Catat di buku tulis kalian. Kemudian tinggalkan nama panggilan kalian di kolom komentar ya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.